Oke, jadi semua bisa lihat ini ya, slide-nya ya. Teman-teman bisa lihat slide-nya kan ya? Oke, oke, jadi untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis ini kita sekarang dipepatkan menjadi 8 sesi. Kalau di tahun lalu saya mengajar 11 sesi. Eh, Bisa menjadi hal yang baik, bisa menjadi hal yang buruk. Hal yang baiknya adalah pertemuan kita menjadi lebih singkat. Pertemuan kita menjadi lebih singkat. Tetapi sisi kurang baiknya adalah ada beberapa materi yang mungkin tidak bisa saya jelaskan secara mendetail atau secara mendalam. Jadi nanti kalau semisal saya tidak mampu untuk menghabiskan semua materi yang ada di buku modul, jadi saya akan coba upload materinya berdasarkan materi tahun lalu sehingga teman-teman memiliki pengetahuan yang sama dari kakak tingkat teman-teman. Seperti itu ya. Jadi perkenalan nanti saya taruh di belakang aja. Kita sekarang eh, kita sekarang coba untuk memasuki slide dulu. Jadi kita sekarang belajar mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, secara umum dari 8 sesi di buku modul itu kita akan membahas mengenai yang pertama ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Itu saya singkat SKB. Ini kita berada di slide 2 ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai bagaimana menilai usaha dan manfaat dari studi kelayakan bisnis. Kenapa sih kita butuh belajar studi kelayakan bisnis? Kemudian kita akan melihat bagaimana aspek pasar dan aspek pemasaran ini di eh, yang berpengaruh di bagaimana bagaimana kita melihat kelayakan sebuah bisnis dilihat dari aspek pasar dan pemasarannya. Kemudian bagaimana kita memutuskan apakah nanti bisnis kita ini akan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Atau oke, saya rasa bisnis kita ini akan gulung tikar atau tidak perlu diteruskan karena kita akan selalu mengalami defisit. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana layak tidaknya bisnis dilihat dari aspek pasar dan pemasaran. Oke, sebelum saya memasuki lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman, mengapa kita perlu berbisnis? Mungkin ada dari teman-teman yang sudah punya bisnis di sini mungkin. Waalaikumsalam Mas Mbak Furaida Rahma. Ya, selamat siang. Oh, Mbak Melani nggak bisa lihat slide-nya. Yang lain bisa kan? Kalau nggak bisa, Mbak Melani download aja di LMS, nanti buka sesuai dengan urutan slide-nya. Nggak perlu bisa melihat di laptopnya. Oke, bisa ya nangkep ya Mbak Melani ya. Kalau semisal tidak bisa melihat slide-nya, silakan download materinya di LMS dulu, nanti dibuka sesuai dengan ininya, urutan slide-nya yang saya baca. Nah, sekarang saya ingin coba bertanya bagi teman-teman, siapa yang sudah punya bisnis di sini atau sedang menekuni sebuah bisnis? Bisnis apapun, entah itu reseller, entah itu eh, bisnis membuat sebuah produk. Boleh bisa menggunakan speakernya. Ya, oke Mbak Mbak Furaida ngomong pendapatan tujuan untuk kita berbisnis. Oke. Nah, saya ingin bertanya siapa yang sudah punya bisnis di sini? Adakah yang sudah punya bisnis? Saya Pak. Makasih Pak. Siang-siang. Ya, perkenalkan saya Febri Pak. Hmm, Iya, eh, menyambung dari pertanyaan Bapak, siapakah di sini yang sudah menjalankan bisnis? mm-mm. Ya, menarik sekali. Ah, untuk saya pribadi di sini, khususnya di Taiwan ya Pak, selain Hmm. sebagai Di migran Taiwan ya kerjanya ya? dan Lagi kerja di Taiwan. Di mana? ya Taipei. di
Yangmei, Pak. Sekarang Yangmei, pindah di Yangmei. Yangmei itu kota mana ya? Yangmei, Yangmei ya? Yangmei itu di Chongli. Oh, di Di Chongli, Chongli. Chongli. Oke, oke. Jadi bisnis yang sedang saya rintis dan saya jalankan sekarang di Taiwan, bisnis TKI, Pak. Segala Hmm, sesuatu yang berkaitan dengan TKI, baik legal maupun ilegal. ada yang tidak ilegalnya, kok ada yang ilegalnya segala? Jadi gini Pak, kebanyakan kenapa saya sebut ilegal, banyak sekali tenaga kerja Indonesia di Taiwan ini yang berstatus ilegal lepas dari pekerjaan aslinya. Dan kemudian ketika mereka bermasalah dan kemudian setelah mereka menginginkan kepulangan, banyak sekali dari mereka tersebut tidak mengetahui prosedur yang berlaku di negara pemerintahan Taiwan. Hmm, Nah, di sini adalah memfasilitasi supaya jalannya lancar kepulangan mereka, Pak. Terima I kasih. see. Jadi membantu prosedur untuk ini ya, bagaimana misalnya mereka harus pulang, prosedurnya seperti apa. Kalau mau datang ke sini bisa lewat eh, Mbak siapa tadi saya lupa namanya. Betty, Pak. Mbak D, bentar namanya belum muncul di sini. Oke, Mbak D, Betty. Dedi. Oke, Ya, oke, oke. ya, Ya, Pak. jadi udah punya bisnis. Itu menurut saya juga bagus sih karena tidak modalnya apa dulu, Mbak? Cuman Bedanya dari relationship-nya, Pak. Iya, ah, oke. relationship. Nah, Karena, iya. saya Terus, yakin heeh. Jadi sudah punya bisnis, Pak Dedinya sudah punya bisnis, sudah bagus. Berarti saya yakin juga selain yang lain pasti juga sudah memiliki bisnis ataupun sedang merintis bisnis atau ingin merencanakan memiliki sebuah bisnis. Oke, saya yakin itu karena kita tidak bisa bergantung dari satu sumber pendapatan saja. Begitupun saya sedang mencoba untuk merintis sebuah bisnis. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah mengapa kira-kira kita perlu berbisnis? Jadi di sini saya tulis ada beberapa alasan yang mau kita mungkin perlu berbisnis. Pertama, kita tidak pernah tahu kapan kita pensiun atau dipensiunkan. Nah, terlebih apabila kita bekerja di perusahaan yang bukan milik kita sendiri. Even punya kita sendiri pun kita tidak pernah tahu kondisi di masa depan. Apakah perusahaan kita akan bertahan ataukah kalah oleh pesaing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengurangan orang ada solusi aktif bagi perusahaan yang mengakibatkan pengangguran. Karena keterkaitannya dengan poin yang pertama tadi, karena kita ikut orang, maka ada kemungkinan teman-teman di layoff atau teman-teman diberhentikan atau apa ya, di PHK, pemutus hubungan kerja yang mengakibatkan pengangguran. Apabila teman-teman belum memiliki bisnis, otomatis ketika menganggur, walaupun dapat uang pesangon, pasti akan bingung bagaimana uang itu akan diinvestasikan, bagaimana uang itu akan diputar, di mana nanti hanya berujung di deposito bank yang bunganya menurut saya cukup kecil. Oke, yang ketiga adalah bisnis tidak bisa menghasilkan laba. Jadi bukan berarti ketika kita mulai bisnis sekarang, besok kita sudah bisa menghasilkan laba. Of course ya untuk beberapa bisnis seperti ketika kita berjualan koran misalnya sebagai agen koran kita punya modal kemudian kita buka agen majalah atau koran di ujung jalan misalnya kemudian kita pasti akan mendapatkan laba. Cuman apakah laba itu akan bisa satu hari menutup modal yang telah kita keluarkan itu juga pertanyaan. Sehingga berbisnis menurut saya dimulai sejak dini sehingga labanya nanti eh, bisa bisa dirasakan dengan cepat gitu. Dirasakan ya walaupun itu tidak mungkin dalam waktu sehari dua hari, paling enggak bisa dirasakan dalam hitungan bulan seperti itu. Mungkin juga ketika berbisnis ini alasannya adalah hobi, mengisi waktu luang itu juga bisa. Karena saya misalnya suka olahraga, kemudian saya buka eh, reseller baju sport, baju olahraga. Sekarang lagi musim di
di internet, dijual melalui sosial media. Nah, berawal dari hobi juga dan mengisi waktu luang. Nah, satu lagi ingin saya tanyakan kepada teman-teman, bagaimana, apakah kira-kira mengapa kita perlu berbisnis dulu? Mengapa kita butuh bisnis ini? Walaupun kita sekarang mungkin sudah kaya, kita terlahir dari keluarga kaya mungkin, tapi kenapa kita butuh bisnis? Mungkin ada yang bisa terserah, bisa melalui speaker atau mau yang malu bisa chat, terserah. Kenapa kita butuh bisnis? Entah sekarang atau di masa depan, tahu alasan kenapa sih kita sebaiknya berbisnis? Selamat siang, Pak. Yang, Kembali lagi, mohon maaf menanggapi dari pertanyaan hmm, Bapak, mengapa kita harus memulai bisnis, hmm, hmm, sedang hmm. berbisnis, atau meningkatkan bisnis kita. Jawaban dari saya, bisnis karena kita makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang selalu memikirkan pemasukan keuangan, kesehatan finansial, maka jawabannya adalah berbisnis ini adalah solusi yang paling tepat untuk menyembuhkan kesehatan finansial kita, Pak. Terima kasih. Hmm. Oke, terima kasih Mbak Redi lagi. Terima kasih sudah bergabung. Jadi memang betul intinya adalah kita membutuhkan uang. Of course, dengan berbisnis kita akan mendapatkan salah satu sumber pendapatan lain atau side job. Oke, menurut saya itu sangat penting juga, betul yang kata. Dan juga mungkin menyalurkan sebagai makhluk sosial tadi yang dikatakan oleh Mbak Dedi, kita ingin berinteraksi dengan orang. Selain menambah relasi, kenapa tidak kita juga bisa menambah sumber pendapatan kita. Oke, bertambah keuangan finansial kita membaik, relasi kita juga meningkat. Itu juga betul. Oke, ya. Mungkin teman-teman bisa ya, Mbak Masyana juga investasi masa depan ya. Mbak Laili bilang Mas 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 Mbak Mas jika mengatakan itu untuk investasi masa depan, untuk membangun ini juga Mbak Eti membangun aset untuk masa depan. Yes, semuanya untuk masa depan. Kita juga masa depan kita di masa tua kita tidak mau kan, tidak masih harus bekerja di masa tua. Siapa yang ingin? Saya yakin dari 24 orang yang ada mengikuti kelas ini tidak mau ketika di usia 50 harus bekerja keras seperti di usia 20. Saya yakin tidak ada. Oke, setuju? Oke, jangan sampai ya teman-teman di sini saya yakin usia 50 sudah bebas dari kondisi kesulitan keuangan. Ini ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, setelah kita tahu mengapa kita penting untuk berbisnis sekarang, mengapa kita harus belajar mengenai studi kelayakan bisnis. Jadi, kenapa sih kita ini sebaiknya juga belajar mengenai studi kelayakan bisnis? Yang pertama adalah kita ini bisa mengkaji apakah bisnis yang kita lakukan ini menghasilkan apa atau tidak. Kalau hanya kita mengeluarkan modal, 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 modal terus, ya lama-lama tekor. Ya lama-lama kita tidak bisa menabung dari hasil usaha kita. Kemudian, apakah usaha kita ini layak untuk dikembangkan? Layak dikembangkan ini ya berkaitan dengan yang saya ucapkan tadi. Apabila kita hanya mengeluarkan modal terus, kemudian kalau apabila kita hanya mm, menyusahkan kita dalam artian menyusahkan ini ya eh apa kayak berbisnis yang berlawanan dengan hukum itu kan memang mungkin menghasilkan banyak uang tetapi tidak layak untuk dikembangkan dalam artian kita akan dimungkinkan mengalami kerugian lebih besar dan berurusan dengan hukum dan tidak main-main. Sehingga itu yang saya jelaskan di awal tadi kita juga belajar mengenai aspek hukum nanti di minggu-minggu berikutnya. Supaya bisa tahu bisnis kita ini bisa dikembangkan nggak seperti itu. Nah, melihat resiko bisnis yang mungkin terjadi, kita bisa melihat yang pertama dari resikonya. Ada resiko tinggi, otomatis profitnya tinggi. Resiko rendah, profitnya rendah, atau berkebalikan. Itu juga mungkin.
Kemudian kita juga mengapa kita harus belajar studi kelayakan bisnis? Kita dapat menghindari kegagalan. Oke, kadang pengalaman dari berbisnis itu tidak harus kita alami sendiri. Oke, tapi kita bisa belajar dari pengalaman bisnis orang lain yang apabila orang lain tersebut mengalami kegagalan, jangan sampai kita mengalami kegagalan dari pengalaman orang lain. Seperti itu. Sehingga itulah mengapa kita penting untuk belajar studi kelayakan bisnis. Oke. Sekarang, kenapa bisnis itu kira-kira bisa gagal? Nah, terdapat banyak sekali alasan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan atau tidak bisa dituliskan. Yang pertama mungkin pengetahuan pasar yang kita tidak memadai. Ya, kita ingin menjual suatu produk, ternyata produk kita ingin menjual di negara lain. Kita tidak tahu bagaimana prosedurnya. Kemudian pengeluaran operasi yang tidak bisa diprediksi. Jelas ketika, for example, ketika kita sedang dengan musim pandemi seperti ini, kita banyak pengeluaran yang tidak bisa diprediksi. Yang ketiga, pemasaran tidak efektif. Banyak hal yang menyebabkan pemasaran tidak efektif. Salah satunya adalah pengetahuan pasar yang tidak memadai. Ketika kita ingin mengekspor barang ke luar negeri, di mana kita tidak tahu bagaimana kondisi negara tersebut, otomatis pemasarannya tidak berjalan secara efektif. Kemudian keusangan produk yang cepat. Ketika kita menjual produk yang memiliki resiko kadaluarsa atau expired yang sangat tinggi, itu juga merupakan suatu tantangan tersendiri. Bukan suatu kesulitan, tapi tantangan. Somehow, ketika contohnya adalah produk yang memiliki tingkat keusangan sangat tinggi adalah produk makanan. Semua orang butuh makan. Tapi ketika kita tapi di satu sisi resikonya adalah mudah rusak. Waktu memulai usaha yang tidak tepat. Ya, contohnya adalah ketika kita memulai usaha di musim pandemi ini, somehow itu menjadi tantangan tersendiri. Atau ketika kita memulai usaha merchandise atau parcel di bulan di bulan yang tidak musim festival atau musim festif like Desember atau Lebaran, itu akan menjadi tantangan ketika kita menjual parcel di bulan September. Itu akan lebih susah ketika dibandingkan ketika kita membuat usaha parcel di bulan Desember, Januari, atau di Lebaran. Kemudian tekanan persaingan, of course, karena banyak pesaing. Yang ketiga adalah kinerja produk yang salah. Kadang produk tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, mungkin di sini juga teman-teman bisa sharing. Ya, Mbak Wiwin, silakan. Silakan masuk. Mungkin di sini teman-teman bisa sharing apa yang menyebabkan usahanya gagal. Apa yang menyebabkan usahanya gagal? Misalnya mungkin ada pengalaman pengalaman dari teman-teman yang menyebabkan usahanya bisa dibilang tidak berjalan dengan baik. Silahkan di-share, boleh lewat speaker, boleh lewat eh, eh, ketik aja. Gak apa-apa, nggak perlu malu. Yang ketik sambil menunggu, saya lanjutkan dulu. Oke, pengertian dan ruang lingkup. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bapak. Hmm, Ya, sharing hari ini tentang bentuk usaha, kenapa sebuah usaha itu gagal. Ya, hmm, yang lagi hangat-hangatnya saat ini, hmm, pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan dari berbagai sektor itu bisa dibilang menurun omsetnya ya, Pak ya. hmm. Nah, itu mungkin yang saya alami sendiri karena Hmm. COVID-19 ini tidak ada penerbangan, Yes. ada yang kurang, kemudian ditutupnya pengurusan visa, Hmm, kemudian ekspor impor barang pun dibatasi, sedang itu hmm, berdampak pada produksi sebuah industri. hmm, hmm. Ya, seperti tadi itu.
kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah menduga ini akan berimpact begitu besar, terutama di sektor pariwisata, sektor ya pariwisata dan industri kreatif, karena terutama hotel, penerbangan yang sangat apa ya terimpact dari COVID ini ya, yaitu salah betul katanya Mbak Dedi tadi bahwa memang ini adalah salah satu tantangan, salah satu penyebab kenapa bisnis bisa gagal. Oke, betul. Terima kasih atas sharingnya dari sharingnya Mbak Dedi. Kenapa bisnisnya bisa bukan berarti gagal, tetapi sedang mengalami fase tantangan seperti itu. Apabila Mbak Dedi nanti bisa menemukan jalannya dan semoga COVID ini cepat berakhir, pasti akan kembali normal lagi. Amin. Ya, kemudian saya lanjutkan dulu. Kalau mau share silakan bisa di chat. Yang pertama kita masuk ke slide nomor 6 yang belum bisa melihat layarnya bisa menuju slide nomor 6. Pengertian dan ruang lingkup. Nah, pengertian studi kelayakan bisnis. Jadi studi kelayakan bisnis ini intinya adalah menilai keberhasilan suatu proyek dalam suatu keseluruhan sehingga semua faktor harus dipertimbangkan dalam suatu analisis terpadu. Oke, cara singkat ini adalah menilai keberhasilan sebuah proyek atau bisnis dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Oke, saya ulangi. Jadi, apa itu studi kelayakan bisnis? Gak usah dihafalkan, kita mengerti aja. Studi kelayakan bisnis itu ya kita menilai layak atau tidak proyek atau bisnis kita dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Sudah, itu pengertian dan ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Sampai sini paham ya? Kalau nggak paham, silakan bertanya. Mbak Deti. Oke, sorry Mbak. Mbak Deti, thank you Mbak Deti. Oke, di sini Mbak Mas Serayani menyampaikan bahwa yang menyebabkan gagal tidak memiliki quality produk tersebut. Betul, kadang-kadang banyak produk yang murah tetapi tidak berkualitas. Atau yang lebih parah sudah mahal tidak berkualitas. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita baik penyedia produk maupun penyedia jasa, bagaimana kita mengedepankan kualitas, baik kualitas pelayanan maupun kualitas produk itu sendiri. Semoga kalau misalnya Mas Rayani ini sedang memiliki bisnis, selalu mengedepankan kualitas ya, karena kebiasaan kalau kita ini sudah punya bisnis, oh kita sudah punya nama, sedikit demi sedikit kualitas dikurangi. Nah itu jangan sampai, karena akan mengecewakan pelanggan. Oke, itu ya. Kemudian kita masuk ke slide nomor 7, peranan studi kelayakan bisnis. Oke, dengan belajar studi kelayakan bisnis, kita tidak hanya mendapatkan keuntungan bagi bisnis kita sendiri, tetapi apabila kita bisa melihat dari scope yang lebih luas, kita bisa mendapatkan keuntungan yang uh, apa ya istilahnya berfungsi tidak hanya dari sisi manajemen maupun diri kita sendiri. Jadi peranan studi kelayakan bisnis ini kita bisa dari sisi manajemen, dari sisi bisnis kita sendiri itu kita bisa bagaimana merencanakan sebuah bisnis, bagaimana kita mengorganisasi ini dalam artian kita bisa mengatur sumber daya manusia kita dan sumber daya alam yang kita gunakan. Kemudian pengadaan staff. Jadi kita bisa dengan belajar studi kelayanan bisnis ini, nantinya kita juga bisa uh, memilih dengan memilih sumber daya manusia yang baik dan sesuai dengan job description yang kita butuhkan. Kita juga bisa baik mengarahkan manajemen secara umum, mengarahkan bisnis, mengarahkan sumber daya manusianya, dan mengelola sumber daya alamnya. Kemudian kita juga mampu mengawasi nanti bagaimana jalannya bisnis ini. Lalu apa keuntungan kita belajar studi kelayakan bisnis bagi negara? Otomatis ketika kita semua misalnya 24, 25 dengan saya, orang yang ada di kelas ini memiliki bisnis, maka pertumbuhan bisnis di Indonesia dan pendapatan per kapita bangsa Indonesia akan meningkat dan apa istilahnya
perputaran perputaran cash flow yang ada di Indonesia akan meningkat. Oke, contohnya di sini ada Las Vegas, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Jadi tiga negara ini dulu tidak sekaya sekarang, tapi karena mereka memulai bisnis, sorry, masyarakatnya banyak yang sudah memulai bisnis, maka negaranya juga ikut bertumbuh, yang bertumbuh sangat pesat seperti Las Vegas, Uni Emirat Arab, dan Singapura. Siapa tidak tahu Uni Emirat Arab dengan gedung pencakar langitnya yang dulu adalah sebuah kawasan yang sangat gersang, tapi karena dia mampu karena masyarakatnya semua kompak untuk memulai sebuah bisnis, maka itu memacu arus pertumbuhan dari negara Uni Emirat Arab yang menjadi salah satu negara terkaya di kawasan uh, Asia. Oke, oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Oke, mungkin di sini ada yang sudah punya buku modul atau belum sampai buku modulnya? Ada yang sudah mendapatkan buku modul atau mendapatkan buku modul? Anyway, semua sudah Sudah dapat kah? mendapat. Ya, ada yang mau berbicara tadi? Belum. Oke, jadi semua belum dapat buku modul. Oke, ya, kalau misalnya belum dapat buku modul, nanti oke, posisi Mbak Mas Rayani ini di mana ya? Taiwan. Mbak Iti di Taiwan juga. Mungkin sedang dalam perjalanan ya. Saya sendiri juga belum mendapatkan. Oh, di Malaysia. Oke, di Malaysia. Ya. Oke, so uh, kalau semisal belum dapat modul, semoga modulnya cepat sampai ya. Saya sendiri juga belum dapat modul. Nanti kalau semisal belum, kalau saya sudah dapat modul, nanti saya fotoin modulnya per bab. Misalnya sekarang kita bahas bab 2 atau minggu depan kita bahas bab 3. Nanti saya foto, saya masukkan ke LMS atau di grup. Teman-temannya ada grup WhatsApp atau grup lain mungkin. Jadi saya masukkan ke situ nantinya. Jadi bisa dibuat ngerjakan PR karena kita PR-nya saya ambil dari buku modul. Non Sipas. Oh, oke. Jadi sudah dapat ya Mbak Laili ya karena beli sendiri. Oke. Oke. Oke, anyway, itu nanti kalau misalnya ada yang belum dapat nanti saya coba bantu untuk fotokan sehingga nanti bisa mengerjakan PR. Oke. Kita lanjutkan dulu. Oke, manfaat studi kelayakan bisnis. Jadi secara spesifik, kalau tadi kan saya jelaskan secara umum, kalau secara spesifik, studi kelayakan bisnis ini kita bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai keuntungan bisnis dan bagaimana mencegah kerugian bisnis. Of course, ya. Jadi ketika kita sedang belajar ini pasti kita akan mendapat pengetahuan. Bisnis yang baik seperti ini, bisnis yang buruk seperti itu. Kalau semisal setelah selesai 8 sesi ini belum bisa menceritakan kepada saya bagaimana bisnis yang baik dan bagaimana bisnis yang buruk, maka saya harus mereview cara cara mengajar saya. Berarti teman-teman belum paham. Anyway, saya harap teman-teman akan paham ya nantinya. Yang kedua adalah kita bisa belajar mengenai bagaimana menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Jangan sampai nanti ketika kita membutuhkan tenaga kerja, semisal eh, kita membuka bisnis produk sepatu, kemudian meng-hire orang yang memiliki background pekerja di bidang catering misalnya, itu sangat jauh. Jadi kan proses mengajari tenaga kerja tersebut membutuhkan waktu yang banyak. Alangkah lebih baiknya kita memilih sumber daya yang sudah memiliki pengalaman di bidang sejenis yang akan kita jalankan.
Yang ketiga adalah merencanakan produk atau jasa yang akan dihasilkan. Ya, ini intinya ya, kita nanti akan merencanakan sebuah produk, menghasilkan sebuah produk dan jasa yang akan kita jadikan bisnis. Yang keempat adalah menurunkan kebutuhan akan impor dari negara lain. Ya, sekarang ketika di musim pandemi ini, Menteri Keuangan kemarin sudah men-sounding bahwa Indonesia di fase kritis untuk resesi. Salah satu cara untuk keluar dari resesi itu adalah ya membuat produk dalam negeri, cintai produk Indonesia sehingga bertumbuh. Seperti kalau teman-teman ingat pada waktu tahun 98 krisis moneter, salah satu jargon yang selalu didengungkan oleh pemerintah adalah cintai produk Indonesia, gunakan produk Indonesia. Karena itulah yang bisa menyelamatkan kondisi finansial dan kondisi kondisi finansial sebuah bangsa. Nah, yang kelima adalah dengan belajar studi kelayakan bisnis, kita mendapatkan informasi penentu kebijakan untuk mengambil keputusan. Karena saya yakin seenak-enaknya kita menjadi pekerja di sebuah company yang besar, kita akan merasa lebih puas apabila kita menjalankan bisnis kita sendiri. Dan apabila kita menjadi pemilik sebuah bisnis, otomatis kita akan selalu mengambil keputusan, baik keputusan kecil maupun keputusan besar. Karena itu kita harus belajar bagaimana mengambil kebijakan yang bijaksana, sehingga nanti tidak salah langkah. Tuh, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di chat. Oke, lanjut. Saya lanjut dulu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana kita, seperti yang saya bilang tadi, kita ini dituntut untuk selalu mengambil keputusan. Oke, saya tidak ingin terlalu berbicara terlalu jauh bahwa nanti kita akan menjadi bos sendiri. Even ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita selalu membuat keputusan. Mau makan apa hari ini, mau melakukan apa hari ini, mau membeli baju ini atau tidak, mau memulai usaha ini atau tidak. Nah, kita selalu dikelilingi oleh keputusan. Nah, bagaimana kita belajar untuk memutuskan sesuatu dengan baik, terdapat terutama di bidang bisnis ya, eh, terdapat banyak kriteria atau faktor. Yang pertama bisa dilihat di situ adalah bagaimana eh, memprioritaskan tenaga kerja. Yang kedua adalah bagaimana kita menentukan kompleksitas proyek. Apakah kita dari awal sudah menentukan bahwa oke, bisnis kita ini akan bergerak di bidang skala besar, ataukah bisnis kita ini akan bergerak di kompleksitas yang rendah atau skala kecil. Nah, itu kita harus memutuskan di ketika kita memulai sebuah bisnis. Kemudian, apakah kita berperan penting bagi negara dengan uh, menambah devisa negara dengan melakukan ekspor dan impor. Nah, kemudian kita juga keputusan-keputusan keputusan seperti laba yang akan kita peroleh ataukah kita ini hanya memiliki usaha yang bergerak untuk kepentingan charity atau sosial, di mana kita tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi kita juga memulai bisnis untuk kepentingan sosial. Jadi mungkin oke, tidak apa-apa, saya memiliki laba yang kecil, tapi saya punya dampak kepada orang banyak, membantu orang banyak seperti itu. Profitabilitas ekonomi nasional, kita nanti juga harus mempertimbangkan kondisi nasional kita, ya masuk impor bahan baku. Ini mungkin ketika yang teman-teman uh, punya usaha ekspor impor, ekspor impor mungkin akan mempertimbangkan kondisi
nasional seperti tadi misalnya Mbak Deti yang sudah punya usaha lintas negara, otomatis Mbak Desti akan mempertimbangkan kondisi nasional seperti visa atau prosedur. Saya juga tidak terlalu paham di bidang eh, imigrasi. Saya rasa pasti akan eh, mempertimbangkan hal-hal tertentu, terutama kondisi kondisi dari dua negara. Kemudian pemilihan proyek, sehingga bentar, oke, pemilihan proyek melibatkan kriteria tersebut juga melibatkan pertimbangan kualitatif. Nah, pertimbangan kualitatif ini contohnya adalah misalnya mempertimbangkan budaya setempat seperti itu, atau juga mempertimbangkan kondisi masyarakatnya. Berarti budaya itu termasuk budaya sih. Ini juga masuk ketika kita mau memulai usaha di tengah pos pandemi, otomatis kita juga akan melibatkan banyak pertimbangan yang di luar 8 aspek seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya jelaskan di ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Tapi juga kita mempertimbangkan hal lain, dan ini masuk ke pertimbangan kualitatif. Oke. Nah, kalau kita mengambil studi kelayakan bisnis di di pendahuluan di LMS, saya sudah tulis bahwa kita akan belajar menganalisa dari berbagai aspek, mulai dari aspek pemasaran. Di awal tadi saya juga jelaskan, dari aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, kemudian aspek manajemen, aspek hukum, dan manfaat perekonomian nasional. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketika kita belajar ini, nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan membahas dari setiap aspek itu. Dari aspek pemasaran secara umum, kita dapat meneliti bagaimana kesempatan pasar, strategi pemasaran apa yang sangat tepat. Kalau dulu di market tradisional, kita bisa memasarkan produk dari door to door atau dari pintu ke pintu, dari mulut ke mulut. Tapi dengan teknologi internet, tentu saja pemasaran tidak hanya bisa dilakukan dari mulut ke mulut atau dari person to person, orang ke orang, tetapi sekarang kita punya teknologi sosial media yang bisa kita sebagai jadikan alat untuk memasarkan produk atau jasa kita. Dan saya yakin teman-teman sudah paham konsepnya. Kemudian aspek teknis. Apakah secara teknis bisnis kita ini layak? Apakah mesin yang akan kita gunakan ini layak? Ketika kita ingin membuka usaha, membuat sebuah produk makanan, membuat produk minuman, apakah mesin yang kita gunakan ini sudah layak dan mengikuti zaman atau tidak? Higien atau tidak? Sudah mencukupi ke kebutuhan pasar atau tidak? Oke, mesin misalnya mesin membuat minuman cepat saji, entah itu kopi, teh, jus yang buat dalam bentuk sari, kan ada mesinnya itu. Nah, kebutuhan pasar meminta 1.000 botol per hari, tetapi kapasitas mesin Anda cuma 500 cup per hari. Apakah itu bisa disebut layak? Saya rasa itu belum bisa disebut sebagai layak dari segi teknis. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana apakah layak dari segi infrastruktur, kemudian dari aspek keuangan. Apakah bisnis kita ini secara aspek keuangan ini memiliki keuntungan atau komersil sehingga kita mampu memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pembayaran tenaga kerja maupun kebutuhan sewa bangunan, pembelian alat baru,
maintenance, atau perawatan mesin, apakah laba yang kita dapatkan atau pendapatan secara umum mampu menutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, tuh, oke. Dari aspek manajemen, apakah kita nanti bisa mengatur organisasi dengan tepat? Apakah kita bisa mengatur sumber daya manusia dengan baik? Jangan sampai ketika satu bagian, misalnya pemasaran, kita kita tempatkan cuman sedikit, tetapi bagaimana produk kita bisa dikenal? Ataupun terlalu banyak, sedangkan itu juga somehow bisa membuat kita sendiri mengalami kerugian. Atau kita butuh ketika proses produksi atau kapasitas produksi sangat tinggi, tetapi orang di bagian produksi cuma 5 orang, ya itu juga tidak make sense, tidak masuk akal. Karena kita juga butuh proses orang ya, agar kualitas produksi kita meningkat, tetapi kita malah menempatkan di bagian pemasaran lebih banyak. Kemudian aspek analisis hukum, aspek hukum. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hukum ini sangat menentukan apakah bisnis kita ini dapat dikembangkan dan dapat berlangsung berkesinambungan di masa depan. Walaupun menghasilkan banyak uang, tetapi apabila bisnis itu ilegal, maka bagaimana kita bisa melanjutkan bisnis itu? Yang ada adalah kita diproses secara hukum. Apakah kita mau bisnis kita jalankan apabila bertentangan dengan hukum, eh, yang kita malah diproses hukum kan kita tidak mau. Kemudian analisis manfaat proyek bagi perekonomian nasional. Nah, ini secara umum nantinya bagaimana bisnis kita ini dapat berguna bagi pertumbuhan keuangan, pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Kita memasuki aspek pasar dan pemasaran. Nanti sebagian di minggu depan, tapi saya pepatkan di minggu ini. Jadi seperti saya bilang di awal bahwa tahun lalu kita ada 11 untuk mata kuliah studi kelayakan bisnisnya ada 11 sesi. Nah, kalau di semester ini dari kebijakan bahwa sekarang menjadi 8 sesi. Konsekuensinya teman-teman harus mampu untuk menerima materi dengan lebih cepat dan lebih banyak dalam waktu yang singkat. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silakan di chat atau bila bisa ke speaker, atau kalau misalnya malu dan ditanyakan bisa menghubungi saya secara pribadi di email, Line atau WhatsApp. Oke, oke, saya lanjutkan dulu ya kalau tidak ada pertanyaan. Kita masuk di aspek yang pertama. Ingat tadi ada berapa aspek? Ada satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aspek. Nah, kita masuk ke aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Bagaimana bisnis dianggap layak atau tidak dari sisi pemasaran. Oke. Tujuannya adalah mengapa kita penting untuk melihat aspek pasar dan pemasaran adalah untuk memenuhi dan menyesuaikan permintaan pelanggan dan membantu mengambil keputusan. Oke. Riset pasar sendiri adalah pengumpulan catatan analisis sistematis yang berkaitan dengan pemasaran barang dan jasa. Oke. Saya yakin teman-teman di sini ketika berencana sudah memulai sebuah bisnis, sebelumnya melakukan riset atau observasi atau pengamatan. Apakah nanti ketika saya mengeluarkan produk ini nantinya akan ada yang minat atau tidak. Oke, supaya tidak bosan. Oke, mengapa kita harus melakukan riset pasar? Nah, mengapa riset pasar ini penting? Yang pertama, kita dapat menentukan pasar ini menguntungkan atau tidak. Jangan sampai ketika seperti contohnya ini.
Di Taiwan ini terkenal dengan daging babinya yang sangat murah. Kemudian, bila kita ekspor besar-besaran ke Indonesia, otomatis kita tidak akan mendapatkan untung karena mayoritas warga Indonesia tidak mengkonsumsi babi. Atau semisal Anda punya peternakan sapi yang besar, kemudian punya usaha potong sapi, kemudian Anda ekspor ke Bali, kemungkinan besar itu tidak akan off. Tentu saja pasti bisa, cuman akan menjadi akan sedikit sulit untuk diterima masyarakatnya karena pasarnya secara umum tidak mengkonsumsi food. Sehingga itulah mengetahui riset pasar. Udah memilih produk yang dapat dijual. Nah ini dari saya hubungannya tadi itu. Jangan sampai nanti salah me- atau usaha ini jaket tebal untuk warga tropis seperti warga Indonesia. Otomatis mereka tidak akan bisa menggunakannya karena cuaca di Indonesia adalah cuaca panas atau cuaca tropis. Nah, kita harus memilih produk yang tepat untuk dijual. Menentukan perubahan dalam perilaku konsumen. Ketika kita pesaing kita harganya 500 dan kita menentukan 1000, otomatis itu menjadi tantangan. Yang terakhir, meningkatkan teknik pemasaran menentukan sasaran yang realistik. Semua ini kesimpulannya di yang terakhir ini. Teknik pemasarannya dan sasaran yang realistik. Nggak mungkin kan kita eh, ekspor jaket musim dingin ke Indonesia karena Indonesia musim tropis. Nah ini sasarannya harus realistik. Bukan teknik pemasarannya, tapi teknik pemasaran mungkin saya jauh lebih mudah daripada menentukan pasarnya. Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman di sini, silakan supaya tidak bosan. Mengapa menurut teman-teman kita butuh melakukan riset pasar apabila teman-teman ingin memulai sebuah bisnis? Oke, silakan. Bisa di chat, bisa di menggunakan voice note, menggunakan speaker. Saya sambil minum dulu. Selamat siang, Bapak. Siang, ini Mbak Deti. Ya, Iya, mohon saya sudah maaf. hafal suaranya. Oke. Menurut saya, via voice itu akan lebih fleksibel ya, Pak ya. Oke, Di nggak apa-apa. Paling nggak saya tahu bahwa gitu. saya tidak berbicara sendiri. Oke, anyway. Silakan Mbak Deti. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf Hmm, teman-teman semuanya. ngapain minta maaf? Melanjuti. Tidak perlu minta maaf. Orang mau menyampaikan pendapat, kenapa minta maaf? Itu adalah Asian culture. Jadi, teman-teman semua, ketika ada teman, sorry Mbak Deti, saya potong. Ketika ingin menyampaikan pendapat, sampaikan aja pendapat. Selama itu baik dan benar dan sopan, nggak apa-apa. Nggak perlu minta maaf Mbak Deti. Tidak ada yang salah dengan menyampaikan pendapat. Oke, saya malah suka dengan orang yang kritis. Silakan. Iya, terima kasih. Ya. Jadi gini Pak, kenapa kita harus melakukan observasi ataupun yang Mm-mm. disebut dengan eh, penelitian dalam artian market pasar sasaran kita untuk diri saya sendiri melanjuti dari apa yang disampaikan Bapak, tujuannya sama supaya goal kita tercapai, sasaran kita tepat seperti yang disampaikan Bapak tadi. Nggak mungkin kita jual baju tebal di negara Indonesia Hmm. dengan iklim tropisnya. Nah, seperti itu. Kalau menurut teori yang sudah kita pelajari Mm-mm. dengan menggunakan sistem analisa SWOT ya, Hmm. SWOT-nya. Good. Nah, itu kena banget di sini kekuatan apa yang bisa kita tunjukkan dan kita mengetahui kekurangan apa serta serangan dari mangsa pesaingin kita apa. Hmm. Kemudian opportunity, kesempatan yang kita ambil dari sebuah sasaran market kita mungkin terlihat contoh untuk negara Taiwan yang sekarang Taiwan memiliki 4 musim Pak. Salah satunya Hmm. tropis, semi, gugur, Hmm. Dingin. bisa disebut.
cuman ya dingin. Di situ intinya dari semuanya itu menggunakan sumber daya dalam artian sumber daya alam ataupun sumber daya manusia di tempat tersebut yang bisa menghasilkan suatu mutu yang berkualitas. Misal di daerah seperti hanya nanti daerah atas bagian utara dan selatan itu terlihat jelas banget, Pak. Kalau untuk daerah Taiwan sebelah selatan, kita temui ada salah satu wilayah yang namanya Pingtung, ada Ya. lagi yang namanya Hualien, ada lagi yang namanya satunya itu Kaohsiung yang sebelahnya ada di daerah tersebut terkenal dengan wilayahnya yang luas, kemudian Hmm. digunakan oleh para penduduknya untuk peternakan, Pak. Jadi Hmm. peternakan sapi, daging sapi. Nah, di situ didapat didapatlah untuk daging sapi dengan fresh dan harga yang murah seperti itu, Pak. Jadi mencocokkan ya Hmm. dengan melihat Oke, tadi jadi SWOT. saya Terima kasih. simpulkan intinya, terima kasih Mbak Deti. Intinya adalah kita tuh melihat kecocokan dari kebutuhan dan sumber daya alamnya. Saya tadi misalnya ketika alamnya itu memang cocok untuk kalau misalnya di selatan ini lebih panas, otomatis mungkin dia akan bergerak di bidang usaha ini ya apa namanya tadi itu pemotongan sapi. Saya juga tidak tahu kondisi di bagian selatan. Anyway, mungkin intinya adalah kita melihat kecocokan ketika kita memulai bisnis kita melihat kecocokannya dengan alamnya. Dan ketika kita di dataran tinggi kita cocok untuk misalnya nih ya cocok untuk perkebunan atau teh atau ya sumber daya alam cocok dengan alam itu benar memang kita sesuaikan dulu dengan ketika mulai bisnis sesuaikan dengan kondisi alam setempat. Oke, good. Kemudian ada di sini Mbak Ayu Puspari ini mengatakan kenapa kita butuh belajar aspek pasar dan pemasaran, kita menentukan pasar-pasar yang akan dituju. Yes, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Thank you Mbak Ayu. Mbak Furaida Rahma mengatakan bahwa mengetahui tanggapan pasar, peluang pasar ke depan, produk yang dibutuhkan konsumen sesuai kebutuhan. Yes, sesuai kebutuhan konsumen. Misalnya nih, ketika musim pandemi ini semua serba online, semua ingin diantarkan ke rumah, dia tidak perlu pergi ke tempat untuk bersinggungan dengan orang banyak. Itu menjadi peluang usaha kita menyediakan produk yang bisa dikirim secara online. Terima kasih Mbak Furaida. Kemudian ada Mas Ria ini, Mas Ria ini sorry, cowok atau cewek? Mohon maaf. Ah, Mas Ria, mohon maaf saya kurang terpaham. Mas atau Mbak. Anyway, oke, cewek. Oke. Sorry. Oke, Mbak Mas Ria. Untuk mengurangi kegagalan menentukan pangsa sasaran sesuai dengan tujuan kita. Yes. Jangan sampai yang saya jelaskan tadi jangan sampai gagal untuk kita ngelempar produk ke mana ke Indonesia tadi itu ya. Produknya mantel musim dingin kan ya nggak cocok juga. Mbak Laili, thank you Mbak Mas Ria. Kemudian Mbak Laili, Nur Laili, menentukan strategi pemasaran. Yes, ini maksudnya seperti apa Mbak Laili? Menentukan strategi pemasaran. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana, mengapa kita penting menentukan strategi pemasaran? Oh ya, saya mungkin tahu maksudnya. Dengan maksudnya mungkin Mbak Laili ingin mengatakan bahwa apabila kita tahu pasarnya di mana, kondisi kondisi alamnya seperti apa, kondisi pasar yang kita tuju, kita bisa menentukan bagaimana kita bisa menjangkau itu, bagaimana kita memasarkan itu. Misalnya mungkin maksudnya Mbak Lali ini ketika kita di Taiwan kan misalnya nih di Taiwan atau di negara tertentu dia menggunakan sosial media lain daripada WhatsApp. Nah, kita tidak mungkin mencantumkan nomor WhatsApp kita apabila kita ingin berkorespondensi dengan uh, konsumer kita di Taiwan. Nah, menurut saya mungkin seperti ini mungkin ya. Saya sambil sibuk yang lainnya. Oke, it's okay. Gak apa-apa. Oke, saya lanjutin ya. Terima kasih jawabannya. Kemudian
Dalam menilai aspek pasar dan pemasaran, kita dapat mengembangkan gagasan sebuah proyek. Nah, bagaimana kita bagaimana kita mengembangkan gagasan bisnis kita atau merancang sebuah bisnis kita? Yang pertama, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain atau kita belajar studi yang ada itu ya dari bisa dari mana-mana, bisa dari pengalaman orang lain, bisa dari seminar, datang seminar bisnis, ya, belajar sendiri dari artikel, majalah atau dari internet. Kemudian kita kita bisa mengembangkan gagasan bisnis kita dari menganalisis input output industri, kemudian menganalisis pertumbuhan demografi. Nah, ini juga penting. Apakah kita di suatu negara atau daerah, alangkah baiknya apabila kita menganalisis secara detail. Contohnya, ketika kita ingin melempar suatu produk, misalnya hmm, produk bayi, perlengkapan bayi, bedak, popok, baju bayi, dan lain-lain, kita observasi dulu, kita amati dulu, apakah pertumbuhan kelahiran di suatu daerah itu cukup tinggi atau tidak. Kalau cukup tinggi, misalnya di daerah A, angka kelahirannya 5.000 nyawa per minggu atau per hari atau apa dibandingkan dengan daerah B, angka kelahiran adalah 900 per minggu atau whatever per minggu atau per hari ya terserah. Otomatis kita akan memilih daerah A di mana angka kelahirannya lebih tinggi. Itu. Jadi rencana pengembangan wilayah. Nah, itu juga apakah produk yang akan kita pasarkan nanti, apakah produk yang akan kita lemparkan nanti itu sudah ada pesaing atau tidak, sehingga kita bisa mengembangkan ke daerah tersebut. Seperti permainan catur atau permainan domino, catur Jawa, di mana apabila kita ada satu daerah di situ, kita bisa mengblok dengan memasarkan daerah di dekatnya atau di daerah lain. Jika tidak kalah. Contoh yang lucu lagi adalah kalau di Indonesia KFC dan McDonald's. Di mana ada KFC di situ ada McDonald's. Atau Alfamart dan Indomaret. Di mana ada Alfamart di situ ada Indomaret. Mungkin di Taiwan di mana 7-Eleven di situ ada Family Mart. Nah, dia berusaha untuk selain mengembangkan tapi juga membatasi pergerakan dari kompetitornya. Analisis perubahan sosial dan dampak UU baru. Kita juga harus memasarkan berdasarkan undang-undang. Misalnya, ketika kita mengekspor produk makanan ke negara tertentu, ingat di situ ada uh, batasan nutrisi yang tidak boleh kandungan nutrisi yang tidak melebihi batas yang ditentukan oleh negara. Misalnya di negara Indonesia, natrium benzoat bisa mencapai berapa persen, tapi di negara A, natrium benzoat tidak boleh melebihi dari beberapa persen. Itu. Jadi kita harus mengikuti peraturan berlaku. Oke. Kemudian gagasan produk. Jadi semua ini berhubungan, dua kolom ini mencari kebutuhan gagasan produk ini untuk merancang sebuah produk dan bagaimana kita memasarkannya. Sekali lagi ini saya sebutkan tadi, kita harus meneliti bagaimana teknologinya, sumber daya, impor, kemudian gagasan produk saat ini, pertumbuhan pasar potensial, competitive cost, resiko yang rendah. Intinya di gagasan produk ini adalah kalau tadi di mencari kebutuhan itu kita harus mengobservasi kondisi secara eksternal, tapi di gagasan produk ini kita secara internal. Paham bedanya ya? Kalau yang mencari kebutuhan ini kan kita misalnya studi yang sudah ada, kita mencari data eksternal. Oh, ada pesaing ini. Kemudian pertumbuhan demografi. Oh, kita mencari data pertumbuhan penduduk. Kemudian
pengembangan wilayah kita mencari data bagaimana perkembangan wilayah ini apakah ada kebutuhan atau tidak. Nah, kalau di gagasan produk ini kita lebih secara internal bagaimana kondisi saat ini bisa nggak dikembangkan atau pasar ini berpotensi nggak untuk dikembangkan. Jadi kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau tadi kita melihat kondisi luar, kalau ini kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira apabila saya menjalankan pasar ini bisa berjalan nggak ya? Apakah ini sudah ada teknologinya yang memakai tidak ya? Macam itu. Jadi itu ya bedanya. Oke. Nah, setelah kita melakukan gagasan proyek, setelah kita dari slide nomor 14 ini, ya sudah kira-kira kita ini mau usaha apa, melihat dari faktor dua tadi ini, setelah kita melakukan observasi, kan kita sudah punya gambaran. Kira-kira proyek ini bisa dijalankan atau tidak, ada kompetitornya atau tidak, kedepannya seperti apa. Kemudian kita mengeliminasi dan menyeleksi mana poin-poin yang tidak perlu kita pikirkan. Dalam artian, tidak bukan berarti tidak kita pikirkan, tidak kita prioritaskan terlebih dahulu. Baru kita melakukan studi kelayakan pendahuluan. Berdasarkan contohnya, studi kelayakan pendahuluan ini kita bisa melihat gambaran produk, gambaran pasarnya seperti apa. Oke, setelah contohnya kita ini sudah punya gambaran, oke di daerah A pertumbuhan penduduknya sekian, banyak angka kelahiran. Kemudian pesaingnya tidak terlalu banyak dan dia tidak ada toko alat-alat bayi misalnya. Kemudian kita sudah mengeliminasi atau menseleksi, oke, ini adalah kekuatan bisnis saya. Atau sudah dikatakan dengan Mbak Deti tadi, masuk ke strength dari analisis SWOT kita masuk strength. Oke, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya yaitu studi kelayakan pendahuluan. Saya ini bisa nih melanjutkan usaha bisnis toko alat bayi saya atau produsen alat-alat bayi. Ya, saya udah punya gambaran produk pasarnya. Oke, saya pasarkan di kota A yang memiliki angka kelahiran 5.000 per minggu, 5.000 nyawa per minggu. Oke, kemudian teknologinya. Oke, saya butuh teknologi misalnya uh, alat jahit baju sendiri mungkin produksi utama. Oke, aku butuh kain. Oke, aku butuh uh, alat mesin jahitnya. Kemudian aku butuh tenaga kerja. Nah, berapa estimasi biaya operasional investasinya? Oke, saya mengestimasi sekitar untuk membeli peralatan segitu sekian juta rupiah. Nah, keuntungannya seperti apa dan data pelengkap lainnya. Jadi, alurnya aspek pasar dan pemasaran itu seperti itu. Setelah kita memiliki gagasan proyek, kemudian kita mengeliminasi, oke ini bisa atau tidak dilanjutkan. Kemudian baru kita memasuki studi kelayakan pendahuluan, yaitu secara spesifik semakin mengerucutkan produk apa yang akan kita bahas. Mungkin yang saya terangkan ini terlalu umum, tapi nanti di minggu-minggu depan kita akan masuk ke benar-benar perhitungan secara detail. Mungkin minggu pertama ini masih umum ya. Ya memang seperti itu Pak caranya, memang seperti itu. Mau gimana lagi? Tapi nanti minggu-minggu berikutnya kita akan memasuki secara detail sampai kita bagaimana menghitung secara eh, secara finansial titik balik modal kita. Oke, jadi mungkin dari teman-teman di sini yang belum punya kalkulator, siapa kalkulator? Kalau bisa kalkulator yang lengkap, bukan kalkulator dagang. Tuh, karena kita nanti di minggu berikutnya akan bergelut dengan angka. Oke, kemudian masuk, saya lanjutkan dulu analisis pasar. Nah, menganalisis pasar sudah disinggung oleh teman-teman juga tadi melalui pendapat yang disampaikan bahwa analisis pasar itu penting. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan informasi di mana produk kita akan kita pasarkan. Bagaimana kita bisa menganalisis pasar dengan baik? Jelas, sekarang ada teknologi internet kita bisa tahu, oh di Taiwan kondisi alamnya seperti ini misalnya
seperti yang disebutkan oleh Mbak Deti, bahwa kondisinya 4 musim. Tapi kalau saya ingin punya usaha, misalnya peternakan, tapi misalnya saya harus berhati-hati dalam memilih lokasi, lokasi farming, lokasi peternakannya. Apakah di utara yang lebih dingin, selatan yang lebih panas, ataukah di timur yang lebih terjal karena dia dekat dengan samudra, ataukah samudra laut, samudra Pasifik, whatever, saya nggak tahu. Mungkin di samudra sebelah timur yang kondisi alamnya lebih terjal karena dekat samudra, dekat laut, ataukah di sebelah barat, salah, salah, di sebelah barat, benar, di sebelah barat yang dekat dengan Cina, yang tentu saja punya 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 efek misalnya dengan politik atau apapun itu. Nah, harus tahu bahwa pasar kita ini gimana. Kemudian selain itu ada cara lain. Bagaimana kita menganalisis pasar? Tentunya dengan analisis permintaan masa lalu sekarang dan permintaan yang akan datang. Kalau teman-teman sudah memiliki bisnis atau kalau teman-teman perhatikan di koran, koran Indonesia terutama, saya nggak tahu ya koran di negara lain. Kalau di Indonesia biasanya ada neraca atau laporan keuangan sebuah perusahaan. Mungkin teman-teman pernah tahu di Kompas, di Jawa Pos biasanya ada satu halaman khusus laporan keuangan, misalnya Mas Pion. Biasanya Mas Pion dia selalu rajin untuk mengeluarkan laporan keuangan perusahaannya. Nah, hal semacam itu kita bisa manfaatkan sebagai carilah pesaing atau bisnis pesaing. Nah, ini bisnis usaha ekspor impor barang. Pesaing saya, permintaan masa lalunya berapa ribu produk. Sekarang dia meningkat berapa ribu produk. Dan akan datang perkiraan seperti apa. Nah, dari pesaing ini, trennya, oh berarti bergerak di bidang ini menjanjikan. Atau semisal pesaing mengalami penurunan. Kenapa pesaing ini mengalami penurunan? Apakah terjadi kesalahan? Itu jadi tidak diminati lagi. Atau kalau teman-teman sudah memiliki bisnis yang sudah berjalan, seperti yang dimiliki, karena saya tidak tahu teman-teman sudah punya bisnis apa, tetapi Mbak Dedi tadi menyatakan dia punya bisnis bergerak di bidang imigrasi. Tahun lalu, beberapa waktu lalu semua oke. Tapi sekarang kondisi susah karena pandemi yang menyusahkan proses imigrasi. Di masa akan datang kita tidak tahu. Itu menjadi pengalaman dan mungkin bisa menganalisis pasar. Itu. Analisis penawaran masa lalu sekarang dan masa yang datang dan perkiraan pasar-pasar kondisi persaingan. Ya, semua ini saling berkorelatif bahwa intinya adalah terlihat histori, lihat sejarah dari baik dari pesaing ataupun dari sejarah bisnis kita sendiri di masa lalu bagaimana, sekarang bagaimana. Kalau sekarang meningkat berarti otomatis ada peluang. Kalau sekarang menurun berarti ada suatu tanda bahwa ada sesuatu yang harus dianalisis lebih dalam dari bisnis Anda. Baik dari segi operasional ataupun pemasarannya ataupun dari misalnya sumber daya manusianya. Oke, slide terakhir. Nah, tahapan analisis pasar. Yang pertama ada 6 itu. Yang pertama adalah menentukan tujuan studi. Menentukan tujuan studi. Bagaimana, apakah pasar mana yang akan kita tembak? Produk apa yang kita tembak? Kemudian yang kedua adalah studi pasar informal. Eh, Informal di sini artinya kita bisa mendapatkan informasi itu dari berbagai cara. Yang pertama adalah kita bisa bertanya pada orang secara langsung. Kemudian kita bisa mewawancarai orang secara langsung atau membaca dari artikel. Kalau studi pasar formal itu adalah, sorry, studi pasar informal ini adalah kita belajar dari bertanya kepada orang yang pernah bergerak di bidang itu. Kalau yang formal itu kita membaca data.
data sekunder atau data primer. Kalau data sekunder, mohon maaf saya lupa, data sekunder itu kalau nggak salah dari data hasil. Kalau yang punya bukunya coba dibuka, karena saya belum punya bukunya dan saya lupa. Jadi studi data sekunder dan dibagi dua. Pertama, data sekunder, data primer. Kalau nggak salah, data primer itu dari neraca keuangan atau laporan keuangan kondisi perusahaan. Sekunder dan primer. Oke, so data primer ini, saya ingat, data primer ini eh, diperoleh dari peneliti secara langsung dari tangan pertama. Ya, kemudian kalau data sekunder ini dari laporan keuangan publikasi perusahaan. Jadi mohon maaf tadi saya kebalik. Kalau data sekunder ini adalah laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, atau data yang diperoleh dari majalah, artikel, atau internet. Sedangkan data yang diperoleh dari eh, primer ini bisa dari sumber yang berlaku, sumber narasumber utama. Misalnya kuesioner, kemudian hasil wawancara. Itu ya. Jadi tolong dicatat sendiri. Jadi ada dua, studi pasar sekunder dan studi pasar primer. Kalau primer tadi sumbernya dari narasumber dari narasumbernya adalah pemilik bisnis itu sendiri atau yang pernah bergerak di bidang itu. Kalau misalnya data sekunder itu dari laporan keuangan atau hasil laporan keuangan perusahaan atau pemerintah. Itu data sekunder. Nanti tinggi. Coba dicek di buku modulnya ya yang sudah memiliki modul. Yang keempat, tahapan yang keempat setelah kita melakukan studi, eh, kita melihat bagaimana karakteristik permintaan sekarang, permintaan masa datang. Nah, ini ada kaitannya dengan yang saya jelaskan di slide nomor 16, penawaran masa lalu, permintaan masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Kita lihat trennya, apakah itu meningkat atau menurun. Kalau menurun, apakah layak untuk dikembangkan atau tidak. Nah, setelah kita menentukan studi-studi, menentukan tujuan, kita mau bergerak di bidang apa, kemudian kita melakukan studi, baik informal maupun formal, kemudian sudah melihat karakteristik permintaan sekarang dan masa datang, kemudian kita baru merencanakan strategi pemasaran, dan yang terakhir, menilai kelayakan pasar kita. Apakah benar kita mampu produk kita ini dipasarkan di daerah tersebut. Seperti itu. Oke, sudah selesai untuk minggu pertama ini. Sesi pertama ini kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Itu ya untuk yang minggu pertama.